الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bisyahril haram wal amalu shalih habba ila Allah azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam al-amalu shalih ahabbu ila Allah azza wa jalla min isri dzulhijjah. Puji syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang sangat istimewa ini kita dapat berkumpul di rumah Bapak Kapolsek Penanggalan. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian. Yang saya hormati Ketua, kemudian juga seluruh bapak-bapak mama yang telah berhadir, istimewa kepada ahli bait pada malam yang berbahagia ini. Di dalam setahun Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan istimewa selain bulan Ramadan, di antaranya adalah bulan Muharram. Bulan Muharramnya adalah bulan yang dimuliakan Allah. Kenapa dinamakan dengan bulan Muharram? Pada zaman dulu diharamkan untuk berperang pada waktu itu, karena masih di awal-awal Islam, perjuangan bapalang Batak. Jadi di bulan Muharram itu yang 4 bulan tidak boleh berperang, termasuklah di bulan Zulqa'dah. Itu maksud di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ya, ada 4 bulan. Jadi apa keistimewaan bulan Zulhijjah? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim, wal fajri wa layalin ash, demi waktu fajar dan demi 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi bersumpah Allah Subhanahu wa taala itu menandakan bahwa kalau Allah bersumpah tentu mulia. Waktu Allah bersumpah, wal as, demi masa. Jadi Allah bebas bersumpah. Kalau gitu anda boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kalau zaman dulu itu pernah bersumpah dengan bumi, ya. Nah, bersumpah demi yang lain-lain itu adalah tidak boleh. Jadi fala yahlif illa billah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau juga dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah bersumpah dengan bumi, bersumpah dengan langit, bersumpah dengan waktu. Maka Allah bersumpah dengan 10 hari yang genap, yaitu bulan Zulhijjah. Dari mulai hari pertama sampai ke hari 10 itu adalah sangat mulia dan sangat besar pahalanya. Yang pertama, kenapa kemuliaannya Bapak-bapak rahimakumullah? Karena di bulan Zulhijjah itu ada ibadah haji. Ibadah haji ini diwajibkan bagi orang yang telah mampu. Kalau zaman dulu itu lihatlah tiap tahun bagi haji begitu mendaftar, ada piti kan, bangke. Ini kok Allah ado piti bisa bangke. Jadi Pak Apu calu
Jadi kewajibannya itu apakah gugur gara-gara Nabi bisa bangkit? Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji bagi orang yang mampu. Jadi kini kita wajib mendaftar. Wajib mendaftar haji. Yang pertama sekali niat dulu. Ya Allah, kalau nanti ambo lado rezeki, ambo akan naik haji. Jadi cara yang pertama untuk naik haji adalah mendaftar. Setelah mendaftar itu porsi kita dapatkan dari pemerintah. Kalau 2005 terakhir ke bawah begitu mendaftar berangkat. Tapi 2005 ke atas sudah pakai porsi. Karena sudah banyak umat Islam yang antri sampai sekarang. Kalau sekarang ini kuotanya 32 tahun. Jadi untuk apa kita mendaftar Ustaz, sedangkan bangkit itu tentu. Jadi kewajiban untuk mempersiapkan hal itu untuk naik haji. Apakah nanti sampai umur kita? Alhamdulillah. Kalau sudah sampai, digantikan oleh anak itu. Misalnya anak itu nanti yang laki, anak bisa karena ada uzur ataupun awak sudah meninggal dunia, maka nanti anak kita yang haji sampai di sana dikerjakanlah ibadah umrah untuk kita, kemudian dibadalkan haji oleh orang lain. Di bawah bencana dilaksanakan. Jadi itu halnya. Terkadang sebagian zaman sekarang ini berlomba-lomba umrah, sedangkan dia sudah wajib menyedorkan uangnya untuk naik haji. Ini adalah mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Tetapi mendaftar dulu, ada uang 25 juta. Setelah mendaftar, nanti begitu kita ada uang, boleh kita pergi umrah. Itu yang pertama, Pak Rahimakumullah. Karena kewajiban haji ini adalah marratan fil umur, sekali dalam seumur hidup kita. Kemudian kemuliaan di bulan Dzulhijjah, yaitu di mana puasa. Disunahkan kita berpuasa. Nanti bisa 1 hari di hari Arafah, hari ke-9 orang wukuf di Arafah, kita berpuasa. Bisa juga 2 hari, hari Tarwiyah, hari ke-8 sama hari ke-9. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang puasa pada hari Arafah, maka diampuni dosanya 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi itu Bapak-bapak rahimahullah, itu olah dake dengan bulan Dzulhijjah. Mungkin sekitar 2 minggu lagi masuk bulan Dzulhijjah. Kemudian keutamaan di bulan Dzulhijjah itu berbanyak puasa, bisa 9 hari, bisa 2 hari, bisa 1 hari. Yang ketiga adalah kelebihan keutamaan berkurban. Jadi berkurban ini itu Allah sandingkan, fasalli li rabbika wanhar. Kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi berkurban ini bagi orang yang mampu setiap tahun dianjurkan untuk berkurban, supaya orang-orang fakir miskin bisa makan daging setahun sekali, yang gratis Pak. Jadi itulah untuk berbagi. Fakulu minha, maka makanlah sebahagiannya, 1/3 untuk orang yang berkurban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 lagi dihadiahkan kepada teman, kepada orang lain, baik orang kaya ataupun orang non-muslim boleh diberikan daging. Jadi itulah ibadah sosial yang setahun sekali diwajibkan kepada orang kaya setiap tahun. Jadi ada istilah bola berkorban dan ustaz. Jadi itu adalah setiap tahun berulang.
Maka kalau kita ada mampu 1 ekor lembu atau 1 ekor sapi, kan kabau, ya, nak ada mampu berarti 1 ekor kambing. Tidak aja mampu 1 ekor biri-biri. Jadi ikut untuk ambo sekeluarga. Jadi tidak ada mesti tahun ko anak wa tahun dapat sebulan. Jadi kalau awak sebagai kepala keluarga, 1 itu sudah bisa untuk mewakili keluarga kita. Itu minimal. Jadi nanti Bapak rahimahullah, kata Nabi dalam sebuah hadis, tidak adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari Idul Adha itu kecuali meneteskan hewan kurban. Jadi meneteskan, menyembelih itu meneteskan darahnya. Ketika darahnya itu mengalir, maka setiap darah 1 tetes itu menjadi keampunan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak dosa itu berguguran. Jadi itulah liyashhadu manafi'a lahum, untuk kita menyaksikan manfaat-manfaat harta yang diberikan Allah kepada kita. Itu ala hado rumah, ala hado anak, ala hado Honda, ala hado motor, ala hado kabun sawit, ala hado kabun palu, sawah, kan? Nah, jadi Allah ingin melihat apa yang dilihat Allah daripada hangatuh itu, bukan jumlahnya, tapi adalah manfaat itu bersosial. Jadi sosial itu ada zakat, ada sedekah, dan kurban itu adalah ibadah sosial tahunan, setiap tahun sekali, sehingga diinisiatifkan oleh masyarakat kita untuk patung-patungan 1 lembu 7 orang dicicil selama 1 tahun. Setiap kali pengajian 100.000, setiap kali pengajian 100.000 dikumpul yang kedua, kan? Jadi dalam 1 tahun terkumpullah 2.400.000 dikali 7 orang menjadi 17 juta sekian. Belilah lembu harga 17 juta, dapat dagingnya 70 kilo dibagi 3, ya kan? Nah, sebagian untuk yang berkurban, 2 bagian lagi untuk fakir miskin dan hadiah. Nah, jadi itu adalah manfaat harta. Wa yadhkurusmallah, dan juga keutamaan hari bulan Zulhijjah itu adalah banyak-banyak bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diharamkan puasa di hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya, hari ke-11, 12 dan 13, dinamakan dengan ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik, kan? Ya, itu adalah tujuannya adalah aklu wasyurbu wa dzikrillah, untuk makan minum. Jadi kalau ada kita beli dalam sebuah persatuan itu, ada 2 kue misalnya kata tahun, kan? Jadi kita bagi ke yang ada mampu 2 kilo seorang, 3 kilo seorang, kan? Awak dapat 2-3 kilo seorang, mungkin dalam 3 hari itu makan daging tu, kan? Nah, bisa lama, kan? Tapi kalau 1/2 kilo kita bagi, sekali santan nyoba 3, habis. Nah, begitu patang itu koma nak gulai daging ceko, kita nak 1 kilo dah penak. Tahu sekali, kan? Jadi sudah semakin banyak itu berkorban, maka semakin banyak dapat bahagia. Jadi sehingga itu yang menjadi ibadah tahunan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, jadi setiap tahun itu untuk melakukan ibadah kurban. Sehingga Nabi SAW itu pernah dengan beberapa ekor unta, beberapa ekor sapi, kemudian juga beberapa ekor kambing. Hadza li Muhammad wa ali Muhammad, ini satu untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Wa hadza li ummati, satu lagi untuk umat yang tidak mampu berkurban. Kalau kita mampu, maka ada sampai gitu. Nah, ya. Jadi bagi yang tidak mampu, itulah dikurbankan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu keutamaan di bulan Zulhijjah. Sehingga kata Nabi, amalan di bulan Zulhijjah itu
baik zikir, baik takbir, baik sedekah, baik kurban, baik puasa lebih utama daripada jihad. Ma min a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla fi 20 min Dzulhijjah. Nah, do amalan yang paling utama di sisi Allah kecuali 10 hari bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, bagaimana berjihad Rasulullah? Dia berperang pun kalah keutamaan pahala di bulan Dzulhijjah, kecuali dia berperang dan dia mati syahid. Jadi kalau nyolah ada pulang lain, maka di situ dia sudah lebih daripada bulan Dzulhijjah. Tapi kalau masih tidak mati syahid, maka bulan Dzulhijjah itu lebih banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihatlah Bapak-bapak, Abah rahimakumullah. Jadi seorang nenek-nenek dia pergi ke tempat pembelian hewan kurban dalam tahun lalu kan. Dia tawar, berapa sekor? Saya tak 7 hati. Kemudian ditawar, aku yang ada keping 1,5 ya. Jadi begitu nenek-nenek tadi memberikan uang 1,5, Allah nak ada dapat lagu kecil kecil. Buat komutar. Jadi dia anteklah ke rumah nenek tu cakap, dicarilah rumahnya, tanah. Jadi begitu tukang menjual kambing jago, menjual jawi, menjual sapi, 8 tahun-tahun yang menjual dapat apa korban. Tapi nenek yang miskin jago, tiap tahun mau korban. Sehingga dengan semangat itu berubahlah orang menjual sapi. Jadi setiap tahun dia berkorban karena melihat nenek-nenek yang menabung, dia 2.000 rupiah dia tabung setiap hari untuk berkorban. Ditabung nenek-nenek itu kan. Jadi cara menabung gitu yaitu bisa kita tabung seminggu 50.000 ya. Berarti sebulan 200. Jadi bisa dalam setiap tahun Kali 2 balik ya. Kali 2 balik. 2 empek kali 7 apa pun lah beres. Jadi nanti insya-Allah mungkin di dalam persatuan kita kok bisa juga wacana ke depan. Jadi sehingga dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada dosa-dosa itu. Jadi manfaat harta dan juga manfaat nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah nak melihat kepada harta kita banyak kayu mikir kan, dan juga tidak melihat kepada postur tubuh itu, mau pendek mau panjang ya, mau wateng kan, walaki yang dulu ila qulubikum, tetapi melihat kepada hati yang bagaimana, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu adalah salah satu bersyukur atas nikmat harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat diringankan syariat Nabi Ibrahim yang sudah dihapus. Kalau dulu kena dihapus itu wajib kalau ada anak laki-laki bertiga seorang disembelih kan. Jadi wa fadainahu bidzibhin azim. Yang paling ancak tu ya. Yang paling ancak tu. Jadi yang pendek kan. Jadi yang gugah. Allah selamat. Jadi saya itu gantian. Aku yang punya panjang. Yang panjang amen. Yang paling ancak paling panjang kan dia, pendeknya tinggi kan. Kalau tidak sensor ya. Ada selamat. Bapak rahimakumullah. Jadi itu manfaat dari harta itu berbagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat itu maka hendaklah kamu berbagi. Jatuh. Jadi itu juga. Kemudian Bapak yang rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah Taala itu bersyukur pertama dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan, kemudian bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati itu adalah bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain di saat kita membutuhkan, di saat kita sama-sama punya keperluan. Tapi di hari raya itu Bapak rahimakumullah,
mampu kita berbagi dengan fakir miskin. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya korban seseorang nanti di hari kiamat, tulangnya, kemudian bulunya, kemudian juga kulit bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, si fulan tu di dalam serantau dia selalu berkorban Allah. Nah, jadi bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga dibelalah kita oleh hewan kurban itu di hadapan Allah. Nah, jadi kalau itu nanda ada keterangan di hari kiamat, maka berkurban. Nah, kemudian bulu-bulunya itu sahalai bulu adalah 10 kebaikan. Berapa juta bulunya itu kan? Nah, jadi semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan dari ibadah kurban. Nah, maka paling minimal niat. Ya Allah, tolong dapat kalau ada rezeki ku apa kurban aku. Jadi caranya kalau bisa sekaligus ditabung setiap bulan 200.000, setiap bulan 200.000. Kemudian Bapak rahimakumullah, maka ketika kita sudah menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Apa yang ditambah oleh Allah taala, ditambah kesehatan, ditambah yaitu halato, tambah bini. Kalau bini itu kan lain kan. Maksudnya orang sehat ada yang tak seorang kan. Nah, yang tak berdua jadi dua kan. Nah, kalau mampu Pak ya kan. Uang jangan, bertambah jadi. Ya, pegang ibu ke dalam Allah. Jadi itu adalah bertambah juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bertambah nikmat umur. Nah, jadi mungkin ketika kita sudah berniat, Allah Ta'ala takdirkan kita sakit bisa sehat, kan? Jadi itu adalah dengan kita berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia itulah pengorbanan dari kurban setiap tahun sekali pada hari raya Idul Adha. Kalau kita tidak mampu, kita berniat dulu. Kalau tidak juga mampu, mana buang, ya. Insyaallah ibda binafsik. Jadi kita mulai setahun depan misalnya kan. Jadi insyaallah begitu kita istiqamah, yang baik itu terasa ringan, yang susah itu terasa mudah. Mengapa? Karena sudah terbiasa. Jadi membiasakan amal kebaikan itu akan menjadikan mudah kita untuk beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian saja usia pada malamku, mungkin yang Nabi mau sampaikan. Mungkin kalau ada nanti pertanyaan, boleh dulu. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma rzuqna al-hajja fi sabilik. Allahumma rzuqna al-hajja wal umrata fi sabilik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an jamilan. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.